Oke Kak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal pertama, silakan Kak Umi memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal-soal yang dibuat dengan mempertimbangkan KI, KD, dan indikator, maka disesuaikan pula tes yang akan diberikan untuk melihat capaian pembelajaran yang dilakukan. Membuat deskripsi dari hasil capaian siswa dalam soal unjuk kerja bisa menggunakan A. Skala interval, B. Skala verbal, C. Skala nominal, D. Skala ranting, D. Skala ordinal. Suatu tes ini diberikan untuk melihat cara pembelajaran dilakukan. Deskripsi dari hasil capaian siswa dalam soal unjuk kerja bisa menggunakan skala nominal ya? Kerja. Unjuk kerja ya, soal unjuk kerja. Nominal, kalau interval itu kalau stres di kosan udah datang, Fiska. Cari dulu ya Kak. Siska. Apa tuh? Skala nominal ya? Skala rating. Skala ranting. Ranting itu apa, Siska? Interval. Interval adalah jarak frekuensi antara nada satu ke nada lain. Interval. Interval bikin aman sendiri. Apa contoh interval? Enggak. Skala ranting. Ranting. Skala ranting. Skala ranting, data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model ranting scale, responden akan jawab salah satu dari jawaban kualitatif yang tersediakan. Apa itu? Kalau nominal kan angka juga kan? Skala ranting juga katanya diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Apa jawabannya? Sedang dicari Kak. Kalau verbal di sini Kalau kakak skala verbal nominal. skala yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam suatu kalimat langsung yang mutlak dan tegas. Verbal. Coba jawab aja deh, kalau nggak skala nominal, skala ranting. Deskripsi dari hasil deskripsi. Skala verbal, skala yang dinyatakan dengan kalimat atau secara verbal. Skala ini sering terdapat pada peta-peta yang tidak menggunakan satuan pengukuran matrik seperti peta. Enggak, kalau verbal enggak ya. Interval juga enggak. Skala ordinal. Kalau ranting. Skala ordinal adalah skala yang mengandung pengertian tingkatan. Nah, skala peringkat, Dek. Skala ordinal juga disebut dengan skala peringkat. Yang diminta deskripsi kan Kak? Melihat capaian pembelajaran yang dilakukan. Membuat deskripsi dari hasil capaian siswa dalam soal unjuk kerja. Bisa menggunakan tambah satu lagi skala ordinal sebagai skala peringkat.
Coba aja pilih salah satu. Nominal kayaknya Kak. Yang dari kakak yang lain gimana? Tidak mengerti itu loh ketua. Skala Davina, skala Di rating, skala modul Arduino. Kalau evaluasi di Kak. Google barusan skala rating ya. Ini di modul evaluasi nih Kak. Kalau ordinal itu gunanya untuk penelitian membedakan data. Penelitian. Lanjut aja dulu ya. Nah, lanjut. Kak Ben. Berdasarkan penilaian hasil belajar baca tulis Al-Quran, beberapa orang peserta didik belum mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam KKM. Oleh karena itu, guru memberikan kesempatan kepada beberapa orang siswa tersebut untuk mengikuti program pembelajaran baca tulis Al-Quran agar hasilnya mencapai KKM. Kegiatan pembelajaran tambahan tersebut termasuk formatif, pengayaan, remedial, penugasan kembali. Program pembelajaran baca tulis agar hasilnya mencapai KKM. Remedial ya. Media Tapi remedial ujian balik enggak? belum Ujian kembali. mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam KKM. Siswa tersebut disuruh mengikuti program pembelajaran baca tulis Al-Quran kembali. Perasaan ini remedial ya gitu lah. Atau ada pendapat lain mungkin kawan? Kata kunci yang dipahami di soal kedua belum mencapai kemampuan yang ditetapkan KKM. Remedial kalau tidak. Ya. Kalau belum mencapai kemampuan tuh, belum mencapai KKM tuh. Pengayaan bagi yang tuntas kan Kak. Ya, yang di Penugasan. atas rata-rata. Penugasan berarti itu kan memberikan tugas, anak. Ini persoalannya kan membaca Al-Quran Kak. Penilaian hasil baca Quran. Mungkin nggak ya, ini kan KI 4. KI 4 itu remedial atau penugasan kembali. Penugasan atau penugasan kembali. Kalau kognitif memang ada pengayaan kan itu yang pasti. Agak hilang timbul. Kalau ada pendapat dari akak yang lain, silakan berpendapat dulu. Kegiatan pembelajaran tambahan tersebut termasuk belum mencapai ya pas lagi remedial semalam. Ini apa Kak? Ini bukan KI 4. ranah Iya, ini, remedial. remedial nih Kak. Iya. Benar Pada nih ya? kemarin yang soal kemarin kan sempat kita buat untuk tambahan bagi yang kurang KKM. Oh gitu. Tapi yang kemarin itu soalnya kognitif Kak. Sekarang ini Ya, bahasanya hampir kayak gitu. KI 4. Ini kan bacaan Kak, praktek ini kan.
Hasil belajar baca tulis Al-Quran. Atau ini mata pelajarannya mungkin ketua. Baca tulis Al-Qurannya. Berdasarkan penilaian hasil belajar baca tulis Al-Quran. Sinyal kakak, hilang-hilang timbul sinyalnya. Yang Kak, kan mana bener yang ada bilang? masukan. Baru ada masukan ini ya. Jangan lagi tenang, jangan. Ya, Kak. Ya, Gimana ini jawabannya? udah remedial aja dulu, Dek. Oke lah. Tadi dikirim sama Kak Siska sama Kak Miftah jawaban nomor 1 itu skala ranting. Jawabannya ada di dalam grup kelas, Kak. Sudah dilihat, Kak? Sudah, Kak? Halo? Halo, lanjut lo. Lanjut ya. Ini nomor 1 udah nih, Kak. Jawabannya skala ranting ya. Oke. Nomor 3. Silakan Kak Sri muncul. Mempresentasikan hasil diskusi siswa dan merespon masukan dari teman sejawat didominasi oleh siswa pada tingkat MTS dan MA. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan intelektual mereka yang berada pada operasional formal. Tahapan ini merupakan teori belajar Diskusi. Behavior. apa tuh, behavioristik. Ya, ada tulisan respon di atas. Ini konstruk, masuk konstruk ini, Pak. Sosial nggak ya? Presentasikan hasil diskusi siswa dan merespon. Kalau menurut saya ini masih konstruktivisme, gitu. Kalau konstruk membangun, Bang. Ya. Atau kognitivis. Sosial. Yang berada pada operasional formal ya. Itu juga jadi pertimbangan juga itu. Kalau humanistik, Kalau A sosial sama humanistik jauh. Memanusiakan manusia kan yang humanistik. Kalau konstruk membangun. Kalau behavior stimulus respon. ya, Kognitivistik itu kemampuan intelektual. ya. Terserah aja lah mana yang bagus dulu. Beko 22 lo nilai berarti. Tak bisa hasil ini Bang. Mana Ibu Miftah ini? Kak Miftah nih ngirim jawaban sih di grupnya.
OD adalah ya, behavioristik ya. Iya, iyalah lah di blok lo kan. Lanjut. Lanjut, Bang. Nah, itu selo. Oh do jawaban dari Bu Miftah. Kak Siska, tadi ada kelihatan, silakan Kak Siska. Kalau enggak, lanjut dulu Bang. Penelitian terhadap tindakan guru yang berkaitan pada bidang pendidikan dilaksanakan dalam kawasan sebuah kelas dilakukan untuk memperbaiki kinerja pembelajaran. Penelitian untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas adalah penelitian Pak. Nah, C ya. Dan tindakan kelas. Rasanya kok enggak khilafiyah, Nana? Oh, yang di bawah ya. E. Penelitian tindakan. Itu jawaban jebakannya penelitian dalam kelas kan. Lanjut. Ada orang yang gabung ini. Kak Ros ada, Kak Siska dulu. Kak Miftah udah izin. Terdapat keyakinan bahwa tidak ada satu strategi dan metode pun yang dikatakan paling tepat dan ideal dalam konteks pembelajaran. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa dalam pembelajaran guru harus memiliki strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan tingkat kemudahan dan kesulitan, mengeksplorasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, menerapkan dengan banyak strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa didik, menerapkan strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa didik, menentukan strategi dan metode sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sepertinya D. Menentukan strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik. D ya. D. Ya, Dina. Sepakat? Sepakat. Lanjut, Kak. Untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan lautan yang luas, membentang di garis khatulistiwa sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, guru perlu memberikan penekanan pada A. Memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah memilih pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia. B. Pembangunan infrastruktur yang seimbang antara pusat dan daerah sehingga masyarakat sejahtera. C. Kemampuan pendidikan yang merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. D. Memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama dan adat untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. E. Pola kehidupan bersama masyarakat maritim Indonesia yang sanggup memanfaatkan kekayaan alam. Sepertinya jawabannya E kalau analisa. Kalau di sini dia menekankan ribuan pulau dengan lautan yang luas membentang di garis khatulistiwa. Itu jawabannya mungkin ke maritim mana? Nah, kehidupan bersama masyarakat maritim Indonesia sanggup memanfaatkan kekayaan alam. Kalau menurut teorinya seperti itu, nak. Lebih banyak lautan daripada daratan. Ini berbicara tuh. Dengan lautan yang luas membentang di garis khatulistiwa sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Mana, Kak? Yo. Apa kerja? Tekan ya, Pak. Tuh.
Memanfaatkan Yang kekayaan. kecil. Apa jawaban Bang Rusdi tadi, Bang? Yang E ya, Bu. Eh, Ya, secara teorinya Indonesia kan tuna. Oh, dari analisa Bapak Ibu yang ada. Dia berbicara lautan, lautan itu kan maritim mana? Logis, Bang, logis. Ya, kalau A, kemudian B, C, dan D, tidak ada apanya. Rasanya korelasi kalau dia. Utara Indonesia memilih pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur seimbang pusat dan daerah sehingga masyarakat sejahtera. Kemampuan pendidikan yang merata semua pulau agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. kalau si A ya. Pertama. Kak Umi apa? Jadi Ya kan? Guru perlu memberikan penekanan pada. Ini guru ya. Guru perlu memberikan penekanan pada. Ya, pembangunan seperti itu. Ya sama Sri pun bisa. Pak Rusdi pun. Karena kan dia sebagai guru ya, guru perlu memberikan penekanan pada. Kok hilang betul? Coba aja yang salah satu itu antara A dan E ya, Kak. Coba aja. Mana nih yang kita sepakati dulu? Ya, sekarang ini kan ada dua pilihan antara A dan E. Kalau B, C, D itu dia Kalau di mempercerita sini, pembangunan kan? yang pertanyaannya kan guru perlu memberikan penekanan pada. Iya. Di bagian A ini ada sedikit yang antara guru dengan pendidikan. Guru memberikan kesempatan pada putra-putri memberikan pendidikan yang Iya bisa. Kalau Pak Rusdinya itu di kepulauan, jadi Nah, sebenarnya ini Sri kan sama Pak Rusdi ini bisa ada benar. korelasinya sih. Ini kan yang membuat kita ragu dari soal ini kan. Iya. Pertama ini ada yang berhubungan dengan lautan yang membentang di garis khatulistiwa. Ya betul maritim ya Yang kan. kedua yang membuat ragu adalah guru perlu memberikan penekanan. Nah, antara A dan B ini ada kemungkinan. Mana Kak? Biar adil, Pak Rusdi aja lah dipilih. Dia kan membaca pertama. Alah ya, Ri. Bukan begitu, Mami. Oke lanjut ya. Nanti salah nanti. Enggak apa-apa lah Pak Rusdi, namanya kita analisis ya kan. Iya, analisa. Nanti 30 Apa itu? nilainya Kalau udah jangan benar cewek nanti ya. kami nyontek Pak Rusdi aja semuanya nih. Oke lanjut Kak. Kakak yang lain, Kak Rosnani, Kak Siska. Kakak aja ya. Sekolah memutuskan mengikuti lomba pemilihan siswa teladan. Siswa A memiliki prestasi belajar paling tinggi, namun kurang bisa bersosialisasi. Sementara B, nilai prestasi belajarnya sedikit berada di bawah A, namun mudah bersosialisasi dengan semua orang. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A, memilih A dengan mengubah perilaku untuk lebih baik dalam pergaulan. B, mengadakan rapat dan melakukan voting untuk menentukan pilihan yang diambil. C, memilih A karena prestasinya lebih unggul dibandingkan B sebagai alasannya. D, memilih B karena memiliki keseimbangan kemampuan akademik dari sosial. E, meminta saran kepala sekolah untuk menentukan pilihan di antara keduanya. D. Ya, E lah. Sekolah mengikuti lomba pemilihan siswa teladan. Ya, memang kayaknya E ya kan? Kalau itu D. Meminta saran kepala sekolah untuk menentukan pilihan di antara keduanya.
Kalau memilih B, memilih D, Ya, pertanyaannya memang ini sebagai guru nih Kak. iya makanya bagus yang E aja. Yang D. Ya. Meminta saran kepada kepala sekolah. Kalau B itu di sini kan lombanya lomba teladan. Nah. Iya, jadi kan teladan harus ada dua-duanya, ya kan? Ya, benar-benar. Harus ada prestasinya tinggi dan sosialisasinya juga tinggi, kan gitu. Lagian B ini kan berada di bawah sedikit berada di bawah A gitu ya. Cuman kan Dek, kesian juga, istilahnya kan A juga berprestasi ya kan? Ya, tapi kan kurang bersosialisasi. Namun kurang bisa bersosialisasi ya. Ya. Kurang bisa Soalnya bersosialisasi, pemilihan logikanya teladan. Mbak Acer memberikan teladan kan? Oke ya, Iya. Ya. lanjut. Oke. 1. Gambar tempat bersejarah. 2. Video peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. 3. Kartu nama berisi nama, tempat dan peristiwa kerasulan. 4. Peta dan globe. 5. Buku pengayaan terkait ayat dan hadis terkait kerasulan Nabi Muhammad SAW. 6. Buku teks LKS media yang memperjelas penyajian dan mengatasi keterbatasan ruang. Waktu dan daya indera. Ditunjukkan nomor. Soalnya tuh dari media tuh, media yang memperjelas penyajian dan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, ditujukan nomor. Media yang perjelas penyajian dan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Iya, itu soalnya. Yang perjelas penyajian. Keterbatasan ruang ya. Gambar tempat bersejarah, video, kartu, peta, dan globe. Apa itu? Nengoknya dari HP, jadi kecil-kecil nengok hurufnya. Gambar tempat bersejarah. Ya. 2, 3, 4 mungkin nak. Yang D. Kalau saya 1, 2, 4. Nah. 1, 2, 4 gambar tempat bersejarah. Kalau saya mana yang benar artinya? 1, 2, 4. Ini media memperjelas penyajian dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera, ditunjukkan oleh nomor. Pertama, gambar tempat bersejarah. 2, video peristiwa kerasulan Nabi. Kemudian 4, peta atau globe. Video. 4, peta atau globe. Bisa. 3, kartu nama berisi nama. Penyajian dan mengatasi ruang waktu. Tahu boleh di searching dulu. Atau apa? Atau Kak Bu Miftah nak men-share jawaban. Terkait Muhammad SAW. Kalau apa? Kalau buku pengayaan terkait ayat dan hadis kerasulan Nabi. 6 buku teks atau LKS itu terbatas kan? Ayat terbatas, maksudnya itu banyak ayat, misalkan 1 ayat. Analisa. Kartu nama yang berisi nama, tempat, dan peristiwa kerasulan. Itu terbatas juga. Nah, bagusnya Pak Ibu. Nah, 1, 2, 4 itu selalu. Ya udah 2, 4 aja. Oke. Lanjut.
Sebagai Ini wali sama dengan soal kemarin, Nak. Iya kayaknya. Sebagai wali kelas, dalam rapat kenaikan kelas ada salah seorang siswa yang berada di bawah perwaliannya dipertimbangkan tidak naik kelas. Padahal diketahui bahwa siswa bersangkutan adalah anak pejabat yang sangat disegani di daerah itu. Tindakan yang diambil sebagai wali kelas sebaiknya A. Mengikuti keputusan dari kepala sekolah tentang seorang pejabat di daerah. B. Mengusulkan adanya pertimbangan khusus untuk kenaikan kelas bagi anak seorang pejabat. C. Memperjuangkan agar anak seorang pejabat tersebut dapat naik kelas. D. Menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat tersebut. Bahwa anak yang dipertimbangkan tidak naik adalah seorang anak pejabat daerah. E. E ya, E atau D kemarin? D. Soalnya berbeda Bang, tapi mirip. Oh beda ya? Beda. Tapi mirip. Betis lah Bang, beda tipis. Iya. Berarti D mana? D atau E? Menjelaskan bahwa anak yang dipertimbangkan itu tidak naik adalah anak seorang pejabat daerah. Kalau yang D itu nasibnya nak dijalehannya dong, Bang. Menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat tersebut. Masih ragu nasibnya kan, entah naiknya, entah Ragu itu. nya kan masih dirapatkan soalnya, nak. Iya. Tindakan yang diambil sebagai wali kelas sebaiknya. Nyola jalin naik ke Di dalam kondisi rapat Tentu tidak disebutkan nama anak. sudah Inisial anak. ditentukan dia tidak naik kan? Iya. Cuma kalau dalam rapat kenaikan itu tidak disabuikan anak sianu. Nah, Ayo itu. Nah, lena apa karena info privasi dah. Kalau tahu kita anak pejabat kadang-kadang itu anak pejabat itu. Nah, jadi dia tinggal kelas kan naik jadinya. Itu kalau di kalau awak cari idealnya tentu tidak masuk yang E loh. Iya, karena kan ya cuman kan kita ini kan masih ada sistem KKN gitu loh ya bahasanya ya kan. Kalau soal ujiannya nggak ada sistem KKN. Mencari yang masalahnya soal ujian. Iya. Sepertinya D ini yang lebih pas. Kayaknya D kalau untuk ideal pelaksanaannya. Ideal dalam sebuah lembaga dan rapat yang sebenar-benarnya rapat, D sepertinya lebih tepat. Nah, ajar D loh. Ya udah lanjut aja. Itu kan ketahuan nilainya. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik, ada perangkat pembelajaran sebagai kerangka acuan kegiatan belajar mengajar FPP. Perbedaan ini soalnya sama dengan yang pertama. Perbedaan dasar silabus dan RPP sebagai perangkat pembelajaran terlihat dari ya. Langkah-langkah pembelajaran. Kirim ya. Yuk. Kirim ke pos. Besok Pak Mardianto bos kirim mah. Ada Pak Mardianto dah. 80 lagi. Yang salah apa ya? 80 berarti ada soal salah dua. Padahal banyak rapat di sini. Untung dikirim sama Kak Sika dan Kak Adi. Coba lihat deh apa yang salah. Ya, silakan lihat dulu Kak. Ya, sama dengan mempertimbangkan KIKD dan indikator ya, maka disesuaikan pula skala ranting benar. Unjuk kerja ya, unjuk kerja itu skala ranting. Remedial. Salah.
Ah iya, oh, remedial ya. 2? Apa 2? Ini yang 2 nih Kak, nomor 2. Medial, benar. Ini behavior. Behavioristik, Karena benar. ini kan ada tulisan responnya di atas. Iya, karena respon. Karena kan behavior ini kan perubahan perilaku setelah Iya, belajar. iya, iya. Ya, Jadi cocok respon. oke. Dan tindakan kelas benar, perbaiki kinerja pembelajaran. Kemudian terapkan strategi untuk materi dan strategi. Benar. Ya, ini yang salah nih. Berarti kan jawabannya A tadi kan Kak. A kan? Nah, A, kan? berarti dia patokan pada gurunya. Betul ya. aku A kan. Nah, patokan pada gurunya. Tapi Rik ngalah lah kau sama Pak Rusdi. Ini dia kata Tapi Udah aku bilang kalau tadi apa? A kataku. Tapi kalau apa namanya? Beda-beda jawabannya berarti. Nah, Ya, mungkin Pak Rusdi dia menekankan kepada gurunya. Kalau memang dia menekankan pada kelautannya, Pak Rusdi benar. kalau Cuman di di apa? sini Kalau di paket soal ini jawabannya maritim itu jawabannya. iya ya. Jadi dia kan kenapa kayak gitu Ya. ya? Kemudian untuk apa? Untuk pemberian tahu apa tentang soal kemarin kan ada belajar sosial, nah. Yang belajar sosial itu yang tidak termasuk belajar sosial itu pengamatan, menganalisis dan identifikasi. Yang kemarin. Ya. Kalau ini enggak tahu lah. Kalau di jawaban apa ini A ya. A jawabannya. Tapi soal ini Bang pernah juga dibaca untuk apa namanya kisi-kisi P3K Bang. Ini masuk juga soalnya Bang. Jangan bunda-bunda. Lanjut ya Bang. Jangan. Ya. Nah benar nih analisa psikologis. Udah nggak kawan nih Mas. Lanjut Kak. Lanjut. Nah benar nih Pak Rusdi. 1, 2, 4. Gambar tempat sejarah. Nah, ini satu. Yang coba di bawah. Tunggu dulu Sebagai Bang. wali kelas. Mana? Nih, dia nggak bisa begitu dia. Nah, ini ya. Usulkan. Ini ada unsur KKN kayaknya nih sesuai dengan. Ya, ini salah ini soalnya. Yang tadi maritim itu betul, yakin saya betul itu. Maritim 1, kemudian apa mengusulkan adanya pertimbang khusus untuk kenaikan kelas. Ini salah jawaban ini. Tidak mungkin ini jawabannya kan? Ya. Yang jawaban yang paling tepat itu menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat tersebut. Oke, berarti Kalau mengusulkan adanya pertimbangan khusus itu berbahaya, teman. KKN kan? Ya. Berarti kunci jawaban yang ini bisa dikatakan kurang tepat. Enggak valid. Ada yang tidak valid sama dengan apa belajar sosial kemarin kurang validnya. Ya. Berarti untuk hari ini kita anggap nilai kita 100 ya. Betul semua kalau ini. Nah, hari ini betul semua. Lanjut untuk session 2. Ya. Nah, aduh Pak Mardian tuh nak siru soal panjang udah. Nah, kalau fikih ya. Fikih. Nah, itu permintaan Kak Siska kok bahas fikih kan. Iya. Silakan Kak Siska. Mbak Siska. Iya. Mbak Siska masuk? Ada dia? Ada. Kok Mbak Siska diam aja?
Lanjut aja Kak. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sistem dalam bunga bank dilakukan dengan sistem dan mekanisme tertentu, sedangkan riba tidak ada ketentuan di awal. 2. Bunga bank tidak berlipat ganda, sedangkan riba berlipat ganda, sehingga beban terlalu berat. 3. Sifat kelebihan dalam bunga bank tidak dianggap merugikan pihak peminjam, namun riba dianggap merugikan, bahkan cenderung kepada pemerasan. 4. Bunga bank bersifat produktif, sedangkan riba untuk pemenuhan kebutuhan atau konsumtif. 5. Bunga bank dihalalkan secara mutlak, namun riba haram mutlak. Pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank bukanlah riba, sebagaimana fenomena lintah darat, didasarkan pada beberapa hal. Kelompok pendapat yang paling tepat adalah bunga bank berdasarkan riba untuk menentukan. 4. Bunga bank dihalalkan. Sistem dan melakukan sistem dan 1, 4. Bunda. Aku mau tempat nasi. 1, 4 ya. Aku mau tempat nasi nggak dikasih. Sistem. 1. Sistem dalam bunga bank dilakukan dengan sistem mekanisme tertentu. Sedangkan riba tidak ada ketentuan di awal. Betul. Bunga bank bersifat produktif, sedangkan riba untuk pemenuhan kebutuhan tertentu. 1, 4 ya. Kalau Sepertinya ini 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3. Pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank bukanlah riba sebagaimana fenomena lintah darat berdasarkan pada beberapa hal. Pendapat yang paling tepat Oh, yang adalah lintah darat ya, yang bukan ini ya. Yang mengatakan bahwa bunga bank bukanlah riba sebagaimana fenomena lintah darat. Pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank bukanlah riba. bukanlah riba. Sebagaimana fenomena lintah darat. Kalau menurut pendapat ulama yang menghalalkan menghalalkan riba itu, bunga bank tidak berlipat ganda. Itu menurutnya, sedangkan riba berlipat ganda. Kemudian 3, sifat kelebihan dalam bunga bank tidak dianggap merugikan peminjam maksudnya. Namun riba merugikan, bahkan cenderung kepada pemerasan. 4, bunga bank bersifat produktif, sedangkan riba untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Kalau 4 analisa memang benar ya. 4 Kalau harus 5, betul. bunga bank dihalalkan secara mutlak, itu tidak ada rasanya. Sistem dalam bunga bank dilakukan dengan sistem mekanisme tertentu, sedangkan riba tidak ada ketentuan awal ada. Iya, betul. Lanjut. Nomor 2, 2. 3. Sejarah. Panjang kali soalnya. Kak Ben. Agak pakai jadi agak kecil-kecil lah Kak tengok. Yang lain aja deh lanjut bacanya. Kak Ben. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44, dan barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dengan landasan ayat Al-Quran tersebut, mereka kaum Khawarij menghukum semua orang yang terlibat dalam tahkim itu telah menjadi orang-orang kafir. Kafir dalam arti telah keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam dikatakan murtad, dan orang murtad halal darahnya dan wajib dibunuh. Maka dari itu mereka memutuskan untuk membunuh Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa. Dan yang berhasil dibunuh hanya Ali. Peristiwa ini termasuk pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang A. Ilmu tafsir, B. Ilmu nahu, C. Ilmu kalam, D. Ilmu qiraat, E. Ilmu hadis.
Ilmu kalam. Ilmu kalam. Iya, C. iya ilmu kalam. Ilmu kalam. Lanjut. Pengetahuan pendidik tentang teknologi, pedagogik dan konten yang integratif dapat menjadi salah satu kemampuan dahsyat dalam implementasi pendidikan atau kurikulum masa kini atau era digital. Ketika abai terhadap penggunaan teknologi, maka akan dipastikan pengembangan pendidikan akan stagnan dan tidak dapat menyesuaikan dengan pengembangan zaman. Upaya mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis tepak dapat ditempuh melalui A. Pemanfaatan media yang sesuai. B. Pengembangan sumber belajar yang memadai. C. Dukungan metode dan strategi yang sesuai dengan kompetensi. D. Instrumen implementasi kurikulum dalam ekosistem pendidikan. E. Penggunaan strategi yang tepat. A. Siapa itu? Ya, sepertinya ya, Nak. Anak tepak kan berbasis apa? Media apa ini kan? Iya. Yang dibahas Jadi tentang media media itu ya. ke teknologi ya. Yang lain enggak ada kan? Rasanya enggak. Kayaknya enggak ada yang membicarakan media. Dah. Ya. Dia mendekati kayak seperti Kalau tepak biasanya media itu. iya. Jut. Oke, lanjut. Sesuai dengan Kak baca. Sesuai lanjut. perkembangan. Siapa baca? Ya, Miftah. Udah muncul Kak Miftah. Oh, dia sudah tidur. Sesuai dengan perkembangan pembelajaran abad 21, guru memiliki tugas mengemban rencana pembelajaran yang mengikuti model pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Upaya guru untuk mewujudkan model pembelajaran tersebut terdapat dalam model pengembangan ya, Strategi. Nak, ya. strategi pembelajaran. Betul enggak? Yes, kayaknya. Model pembelajaran. Berarti strategi lah. Ya. Analisanya, Kak. Di model pengembang modelnya enggak? Kalau yang Kalau indikator IPK mungkin enggak ya? kalau yang diingat, kalau di dalam model itu adalah lingkaran besar. Kemudian di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran-lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu berisi strategi, metode, Media. teknik dan taktik. Teknik. Kalau indikator bukan bagian dari model, media bukan dari model, kompetensi dan dasar bukan bagian dari model. Strategi. Ini analisa aja ya Kak. Mendukung. Iya betul tuh. Kak Miftah. Strategi apa besarnya? Betul itu. Lanjut Kak. Lanjut. Mudah-mudahan tidak salah nanti ya. Ya, nggak salah, benar. Lanjut Kak. Lanjut Kak Miftah. Astagfirullahaladzim. Ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Asas dari perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip yang C. Prinsip yang sejalan dengan tuntutan ekonomi Islam. Menghindari ada soalnya nih, kok betul sebenarnya kan ya? Itu C atau D? Prinsip yang sejalan dengan yang paling ekonomi simpel dibangun dengan ketentuan sendiri.
kita ingat di modul C nih, Bapak apa itu dulu yang koror? Fikih ya, Kak? Iya. Ya, Pak Ridon M. Nur tuh. Ridon Nur Ya, Ridho. Pak Ridho. Disebut Ya, dengan yang koror. sejalan dengan tuntutan ekonomi Islam, Kak? Mm-mm. Oh, Jadi C. Kalau enggak saya bisa. D lah. Bang Rusdi Kalau C ngalah coba lah lah ke Pak ibu-ibu C, ini. apa C? Prinsip di sini, nak. Prinsip. Dia Prinsip. sama prinsip itu. Cek. Prinsip sebenarnya. Ini kayaknya rindu juga lah. Wahyu mana? Si siapa lagi? Pak Irwan. Sarifah. Wahyu Tuntutan pernah ikut ekonomi juga? Islam. Belum. Ya, Ini. Kita ya coba C dulu. Oke, lanjut. Nah, ini bagusnya Iya, Pak saya dulu. Mardianto nih soal panjang. Nggak ada Bang Mardianto, Dedek. Kemana? Mursoli, Wahyu, Sarifah, si Pak Irwan itu kemana? Itulah. Kak Umi baca soal. Siko Kak Wajo. Langsung aja bagian bawah. Berdasarkan nas tersebut, pernyataan yang paling tepat. Berdasarkan nas tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan kedudukan hukum menanggung hidup anak yatim adalah Kalau saya yang jawaban yang paling panjang lah. oh itu yang terakhir. Yang Yang B, banyak yang B. anak. Iya, B. B. Dianjurkan karena orang yang mau menanggung hidup anak yatim dijanjikan surga bersama Rasul. Itu hadisnya ya. Saya Hadisnya, E. saya dan Bagaimana orang Bu Miftah? hidup Bu anak yatim Miftah yang apa? Yang ahli dengan hadis dan apa ini, nak? ada yang ahli Ya. pasti. Itu yang saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim itu berada di surga dengan menunjukkan telunjuk dan jari tengahnya. Iya enggak tuh? Oke, Ketua. Dalil terakhir ini, Kak. Ya. Jadi jawabannya, Kak, B. 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 Sama ya. Yuk. Oke, Nah, lanjut. Langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan K13 dan perkembangan abad 21 adalah C. Ya, C ya. C. Iya. Belajar aktif, menarik, Narasi di kreatif, atas dan bahan faedah menyenangkan. juga. Udah sepakat, lanjut. Lanjut. Baca Sri. Aduh. Kurang dari tadi. Itu dibaca dari awal soalnya kok. Bawah salah. Jika dikaitkan dengan takdir mu'alaf, maka pernyataan yang paling tepat di bawah ini adalah takdir mu'alaf itu takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia ya. Iya. Doa dan ketentuan bisa Allah dalam diperlukan. takdir mu'alaf merupakan dua hal yang tidak ada sangkut pautnya. Takdir mu'alaf bisa berubah karena doa yang dipanjatkan. B, kena. Yang dikatakan Doa bisa menjadi senjata yang ampuh untuk mengubah takdir mu'alaf yang buruk menjadi baik. Doa memungkinkan takdir mu'alaf sempurna. B, nak. Takdir mu'alaf bisa berubah karena doa yang dipanjatkan seorang manusia. Betul. Takdir mu'alaf. Ya, semuanya doa ya kan? Ya udah B. mana tuh? Semuanya doa ini kayaknya. Antara B dan C.
mutlak bisa berubah karena doa yang dipanjatkan. Ya. Berarti C juga bisa berubah kan? Iya. Takdir mutlak bisa berubah. Kalau C juga berubah. Doa bisa menjadi senjata yang untuk mengubah takdir mutlak. Berarti yang lebih banyak cakupannya yang B kan? Kalau C, D, E itu cuman bagian tentang doa, kan? Berarti C mana? Takdir mutlak bisa berubah. 186 itu Ya, tentang apa? Takdir mutlak bisa berubah karena doa yang dipanjatkan seorang manusia. Karena doa. B bentuknya. Nak. Ya, Bisa B jadi B, kayaknya. bisa Kalau dari apa yang di atas itu, B. Maka hendaklah mereka memohon terkabulkan doa kepadaku dan beriman kepadaku. Semoga mereka mendapat petunjuk. Kalau dilihat dari Google, analisanya kalau dilihat dari Google, statement-statement itu beberapanya mengatakan ketentuan yang berubah, bukan dari doa yang disebut. Doa kan, doa bisa menjadi senjata. Atau tak ada bisa berubah karena doa ya. Nah, yang mana lah? Sembarang lalu kok istilah jawabannya. Nah, lanjutkan dulu. Baca lah Bu Sroli. Ayo, kok bagian Pak Busrali. Ya, Berdasarkan cerita yang dialami Pak Burhan di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang menjadi penyebab timbulnya masalah? Berarti dibaca kok. Iya. Kan sebagai guru PAI. I love abang-abang kakak. Nilainya sulit ke Diam, Dik. D. D ya. Ya, D. Jadi karena ada Akan itu Pak saya Burhan dana hibah saya. ini kan. Kalau itu soalnya memang harus dibaca nah dari Athena, Kak. Kan tetapi Pak Burhan menemui masalah, yaitu ia tidak dapat melaksanakan penelitian karena masalah yang diangkat tidak terjadi di sekolah tersebut. Apa yang ditingkatkannya? Iya, apa yang akan diteliti kan? Nah, Dik. D. D ya. Next. Ya. Kau Mi? Kecil kali loh, Dek. Aku pakai HP. Oh iya. Kita bantu, Kak. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kemunculan Dajjal, turun Nabi Isa, Nabi Ibrahim, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya dari arah timur, muncul Dabbatul Ard, kelompok yang paling tepat menunjukkan tanda-tanda kiamat kubro adalah yang jelas nomor dua tidak. Yang nomor 2 enggak itu berarti nomor 1 atau nomor B atau E? 4. 1, 3, 4. Tidak ada. Ada. B atau E? Kalau E 1, 3, 5. E. 4 kan nggak mungkin. Emang terbit dari Iya, dari timur. Betul, Kak. Dari arah timur ya. Iya, betul juga. harus dibaca soalnya ya kan. Ya. Ngapain? Ya, 135 ya. Ya. Sorry. Nah, gagal fokus. Kemudian 5 ya, betul. Teman nunggu di arah timur. Iya. Kirim lagi. Nah, timur. Orang barat dan timur, nah. Jadi lah. 100. 50 100. Berapa, Pak? 70 ya? Ya. 3. Mana ada tuh? Nah. Loh,
Jadi apa yang benar coba ini? Naikkan si gede, apa yang benar? 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3 ya. ya. Sistem dalam bunga bank dilakukan dalam sistem dan 1 ya kan? 1, 2, 3. bunga bank tidak berlipat ganda, sedangkan riba berlipat ganda. Sifat berkelebihan dalam bank yang tak berikan sistem, namun bahkan pada penyerahan. Oke Kak, bisa dipahami ya? Oke. Nomor 3 salah lagi. Nah, itu kunci jawaban yang salah kok. Loh, Iya. tapi alam. Mau ilmu apa lagi di sini? Jawabannya di sini benar. Ini salah jawabannya nih Kak. Jawabannya seharusnya ilmu kalam Iya. tentang filsafah. Tunggu dulu. Mungkin yang dimaksudnya itu makna kafirnya itu enggak? Al-Maidah ayat 44-nya mungkin enggak, Kak? Oh, mungkin bisa juga. Tapi Cuman kalau kan tentang cerita kafir yang mengkafirkan memang ya ilmu kalam kan? ya, Oh, bisa jadi. Apa mah? Dia memakai surat itu. Iya. Jadi penafsiran surat tuh. Hebat lah orang Cerobek soalnya. Lagi memang betul hots ya. Ya. Berarti kalau ada soal yang seperti ini, kalau melampirkan ayat, Berarti tafsir ya. Iya. Tapi kalau Tapi kalau tidak ada kalau ayatnya, tidak ada ayat, jawabannya ilmu kalam ya. iya. ya gitu aja. Oke. Ini benar. Ngecoh juga nih soalnya. Hots dia, Kak. Lanjut. Benar, pemantapan benda itu benar. Lanjut. Ya. Nah, benar kan Kak Miftah? Iya, betul. Terima kasih, Ya. Ketua. Itu Strategi Pak Syahril ya. punya, Kak. Lanjut. Nah, benar C. Prinsip ekonomi Islam. Koror. Katanya selalu koror. Sejalan dengan tuntutannya. Ekonomi Islam. Ingat Untung kali mengalah Bang Rusdi sama emak-emak nih. Iya. Karena tuh masalah. Pak M. Nur itu selalu bilang koror gitu ya kan. Berarti yang perlu kita jadi patokannya ini ya, prinsip syariah ujung-ujungnya ekonomi Islam ya. Pokoknya ekonomi Islam menghindari riba, koror dan Oke, lanjut. Nah, ini Kak Miftah tadi. Oh, yang meragukan yang dua jawabannya benar. Oke, lanjut. Lanjut yang salah tuh. Ya, betul tadi apa nak doa ya. Doa, iya betul. Doa bisa menjadi, ya nggak salah pernah ingat tuh doa bisa menjadi senjata. Doa dulu nak. Bukan takdir mu'allaq bisa berubah. Takdir mu'allaq itu memang bisa berubah kan. Apa doa silahul mukmin Doa gitu kan? bisa menjadi senjata atau siapanya yang Doa itu ampuh untuk senjatanya mengubah takdir mukmin. yang buruk yang Ada menjadi satu baik. analisa lah yang bisa jadikan pegangan nampaknya. Ini pernyataan itu berarti pemahaman atau makna yang bisa diambil, bukan kalimat-kalimat yang ada di atasnya diulang lagi, enggak kayak gitu nantinya nak. Tapi pernyataan yang tepat itu adalah interpretasi kita terhadap sepanjang itu teks gitu. Jadi kesimpulannya doa bisa menjadi menurut ya, ilmunya apa itu menurut ilmu itu kesimpulannya lah kira-kira. Ya. Tapi kalau takdir mu'allaq bisa dirubah, takdirnya bisa dirubah kan. Jadi peran doa ada sih mungkin. Betul. Oke. Apa-apa biasa itu. Lanjut.
Wah, benar, Kak. Untuk Ya, dan 135. Kira-kira di timur tadi nih. 134 tadi kan. Lanjut. Next. Ini soal media. Oh, Tommy, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi abad 21 ditandai dengan penggunaan media berupa media massa, buku, smartphone, artikel komputer. komputer. Ya, komputer. serius. Teknologi. Komputer. Kayaknya teknologi kan, abad 21. Ya, sebenarnya smartphone pun juga bisa teknologi, ya kan? Media massa. Media massa. Media massa. Seperti dua ini, smartphone dan komputer. Smartphone, Nak. Komputer dari zaman dulu juga lagi, kan, Kak? Memang sih sebenarnya. Cuma, ya, gimana ya? Apalah ini pilihannya? Smartphone ini memang ya sekarang ini ya kan, yang kita pegang ini. Jadi gimana? Ambil aja satu dulu. Iya, ambil saja dulu. Tapi Nanti- informasi memang ya, teknologi dan informasi. Smartphone tuh. Iya, informasi. C. Nah, tapi kalau dibilang teknologinya aja bisa komputer. Cobalah dulu. Komputer tuh susah dibawa kemana-mana tuh, Kak. Iya, makanya karena ada informasinya, Ya, smartphone. komputer yang bisa dibawa kemana-mana itu smartphone namanya, Kak. Smartphone ya, udah betul itu smartphone. Ini SKI nih kayaknya nih. Baca Bu Sroli. Astagfirullah, baru kau nyambung ya. Di antara dinasti-dinasti Islam berikut ini yang bukan dinasti kekaisaran Islam. Tapi kalau ikut ya kabur gambar. Kekaisaran Songhai. Panjang kali ya. Cina, Di antara dinasti Islam berikut ini bukan dinasti kekaisaran Islam adalah Kaita, Mali, Askia, dinasti Safawi. Baca, lihat di internet cek mana. dari Kak Sri. Dia Afrika Barat ya. Yang bukan dinasti atau kekaisaran Islam. Dinasti Islam kawasan Afrika Barat. Yang bukan dinasti kekaisaran Islam. Songhai ini apa Songhai? Yang kerajaan Islam tuh kerajaan Ghana, Mali, Songhai, dan Kanem Bornu. Songhai masuk ya. Ya, Itu Islam. Islam dia tuh. Ulang lagi, Kak. Kita cari loh. Ghana, Mali, Songhai, Kanem Bornu. Kalau video-videonya Eskia kayaknya. Tapi Songhai Mali udah pasti. masuk ya. Dan ya, kita cari kerajaan. Kerajaan kota. Dinasti Kaita. Ini kita coba aja. analisanya Kekaisaran analisa Mali masuk tuh. jarang didengar nih, Kak. Makanya Kaita, Kak. Iya, coba. Kaita itu kami tuh kita. Kaitayo. Garis keturunan yang menguasai kekaisaran Mali pra-imperial dan imperial pada abad ke-12 tuh Kaita. Eskia masuk, dia di Afrika Barat. Masuk nak Kaita. Tidak kita. Safawi mungkin ya. Iya, Safawi mungkin. Soalnya Safawi Safawi ini seingat saya tuh di Abbasiyah doh nak. Tidak salah. Coba di searching. Dinasti Aiskia masuk, Mali masuk, Songhai masuk.
Kalau Dinasti kita tadi yakin masuk, berarti yang Safawi itu yang enggak. Safawi Dinasti tidak Keita adalah garis keturunan yang menguasai Kekaisaran Mali pra-imperial dan imperial pada abad ke-11. Dia merupakan dinasti Muslim. Jadi jawabannya berarti ya mengarah kepada A, mana? Safawi itu Persia. Ya udah coba aja Safawi. Ya A mungkin tuh. lanjut. Pegang HP juga. Songhai Bayo lo. Songhai Eskia Madi ya nak. Keita ya lah. Lanjut. Lanjut. Kuah al-ghadab adalah salah satu kekuatan yang ada dalam diri manusia, mendorong manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Di mana dengan kekuatan ini manusia bisa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadi sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan, yakni sifat syaja'ah atau pemberani. Pernyataan yang kurang tepat menunjukkan sifat turunan dari syaja'ah. Itu adalah orang yang cekatan, dia selalu menanyakan kembali setiap perintah tugas dan dia sama ada. D ya. D ya. Ya, lanjut. Iya, Dek, Kak. Iya, Dek. Karena kan pernyataan yang tidak tepat menunjukkan sifat turunan dari syaja'ah. Kalau ini tepat nih. Tunggu. Iya. Sesuai dengan pendapat dan Kurang keinginan dia kan? Oh, Ya. bukan keinginan Kurang tepat. yang keinginan pikir keinginan kebersamaan. Enggak juga, Dek, tunggu. Iya, Pak Eko betul itu. dapat RT bijak meskipun tidak sesuai dengan pendapat dan keinginan dia, Ini utarakan dia pada harusnya cara. yang A nih jawabannya. Pernyataan yang kurang tepat menunjukkan sifat turunan dari syaja'ah. Ia selalu menanyakan kembali setiap perintah tugas dalam pekerjaannya. Kok apa ya soalnya membuat pola Pilihan gandanya yang ragu. iya iya galau kita di BM Ya udah aja kita coba dulu. ya nggak apa-apa coba lah Ya. Kak Ben. Berdasarkan sudut pandang syara dan akal, terjadinya segala sesuatu yang dikehendaki Allah adalah perkara yang wajib adanya. Dikarenakan segala sesuatu yang ada dan terjadi di kehidupan ini atas pengetahuan dan kehendaknya Allah SWT. Allah SWT memerintahkan seluruh makhluknya untuk beribadah kepada Allah. Namun sebagaimana kita lihat bahwa banyak orang yang tidak beriman kepada Allah dan banyak juga orang yang mengaku beriman tetapi enggan melakukan berbagai bentuk ibadah yang disyariatkan. Kalimat yang tidak tepat untuk menjelaskan maksud tersebut adalah yang tidak tepat untuk menjelaskan pernyataan di atas ya. Yep. Setiap perintah Allah
merupakan kehendak Allah. Tidak setiap perintah Allah merupakan kehendak Allah. Kalau orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, maka mereka menyalahi takdir Allah, itu benar, ya kan? Setiap yang terjadi merupakan kehendak Allah, namun tidak selalu sesuai dengan perintahnya. Perintah Allah ada dua hal yang berbeda. Ada pula yang ada orang yang beriman, ada pula yang tidak. Mana analisanya nih? Soal panjang kok. Iya. Terus pun kayaknya kalimat yang tidak tepat untuk menjelaskan maksud perkara yang tersebut. wajib adanya. Segala sesuatu. D atau bagaimana itu? D benar. Tidak setiap perintah Allah merupakan kehendak Allah. Kehendak Allah dengan perintah Allah ada dua hal yang berbeda. D, nah. Ini kayak mana ini? Tidak setiap perintah Allah merupakan kehendak Allah untuk terjadi. Allah menghendaki ada orang yang beriman dan ada pula yang tidak. Allah yang menghendaki. Ada tidak. Perintah Allah dan perintah Allah adalah dua hal yang berbeda. Allah kan ingin semuanya manusia Berarti itu. E, ya. E, nah. Allah itu kan semuanya yang terbaik ya untuk manusianya. Iya. Mungkin Kalau di dia sini kan kok peran Allah kok sama jo apa mah pendapat Mu'tazilah kayak mah Allah menghendaki ada orang yang beriman dan ada pula orang yang tidak beriman. Padahal manusia itu kan bebas dia ada. Itu analisa Pak. Yang tidak tepat untuk menjelaskan tentang takdir. Yaudah kita coba aja Pak Rusdi. Mana Kak Miftah tadi, Ibu Miftah? Iya, iya. Di Alun baca. Jawabannya Kak. Boleh orang yang inosarka disuruh analisa. Kalau itu kan kesannya takdir itu memang segala sesuatu itu Allah kan. Berarti manusia mencuri, berarti Allah yang menghendaki. Manusia beriman, Allah menghendaki kan itu. Tekana dewa yang itu tuh paham Mu'tazilah dalam ilmu kalam. Tidak setiap perintah Allah merupakan kehendak Allah terjadi. Yang D itu maksudnya apa Pak Rusdi? Kehendak Allah dengan perintah Allah ada dua hal yang berbeda. Kehendak Allah dengan perintah Allah ada dua hal yang berbeda. Ya, kok lainnya dalam Kohot mana yang D? kehendak Allah dengan perintah Allah ada dua hal yang berbeda. Kalau tidak tepat, secara bahasa Indonesia lah ya. Yang A itu tidak setiap perintah Allah merupakan kehendak Allah untuk terjadi. Sebenarnya bahasanya pun kayaknya cemana-mana ya kan? Iya, bahasanya pandai dia, Bu. Ini soalnya memang dua kali hotnya. Yang paling tepat itu kalau soal tepatnya itu yang B ya kan? Memang betul gitu kan? Ya. Enak. Ya, kalau yang lebih apa? Udah kita coba aja Lanjut Ya, di terakhir saja kita lihat nanti mana yang benarnya. Buah ilmi adalah ketentuan yang berasal dari akal. Dengan akal inilah Rolina pendek soal baca. Siapa yang biar? Maklumlah ketua Ri. Mana yang benar dan mana yang salah dalam menentukan. Mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak. Seseorang yang memiliki kekuatan ini, maka ilmu yang ia miliki mengandung hikmah. Berikut ini yang bukan termasuk turunan dari hikmah. Nah, ya, tak. Ini aku nggak tahu ini. Tapi ini masuk loh waktu ya kan asal peritas dulu ada namanya kuai al-ilmi. Apa ya aja? Ini ada jawabannya nih Kak. Modul akidah halaman 4 KB 2. Mungkin jawabannya.
Yang punya Iya. modul Siska. Mana Ini Siska? ilmi. Nah, ini Kak Miftah paham nih. Ini ada ilmi, akal, ini ro'yi kan. Bisa nyambung nih Kak. Modul akidah, kuah al-ilmi. Ini ro'yi itu yang bukan termasuk, nak. Apa pertanyaannya tadi? Yang hikmahnya ya? Yang Dasar bukan mengikuti bentuk ini. turunan dari hikmah tersebut. ini sikobah aroi, sakobah aroi. Yang termasuk kuah al-ilmi menghasilkan hikmah yang pertama, husnu at-tadbir, baik pemikirannya. Yang kedua, judat az-zihni, jernih pemikirannya. Yang ketiga, sikobah ar-ra'yi, tajam pemikiran. Selanjutnya, shawab az-zahnun, tepat pemikirannya. Shawab az-zahn. Oh iya, berarti itu. Shawab az-zahn apa tadi? Shawab itu termasuk, ra'yi, tajam juga termasuk. Oh, masuk ya? Sakofah dengan sikobah. Oh iya. Pahamlah ini ketua ini. Orang tarbiyah ini. Dari malu Kak tahu orang tarbiyah. Sakofah ya. Sip. Next. Oke. Sikofah. Hikmah itu. Jadi sikobah gue tajam ya. Sakofah budaya. Nah, ini Kak Sri nih cocok nih. Lanjutlah. Ajar Kak Sri. Lanjutlah. Oh iya. Kok jam 11 sore ya, Bu Sri. Kalau gitu Bu Sri. Lanjut. Tunggu lagi, Pak. Kak Miftah tadi ya lihat cari di mana itu, Kak? Di Google atau di modul, Kak? Google Sri, semua Google, tapi ada modul akhlak di situ keluar. Oh, modul akhlak ya, Kak. Iya. Yang tadi itu pun ada soal-soalnya beberapa di Google ya, ya. Sini, emang kok pernyataannya. Dalam Islam, konsep sihir ini dijelaskan oleh berbagai ulama. Ibnu Faris, Al-Lais, sebagian ulama, Ibnu Qudamah, Abu Bakar Ar-Razi. Pendapat yang kurang mendukung peristiwa tersebut dinyatakan. Peristiwa aneh yang menimpa seorang perempuan parubaya, pergelangan tangannya muncul kaut-kaut besi yang menancap. Setiap kali diperiksa ke medis melalui foto ronsen, kaut itu tumbuh dari tulangnya. Namun setiap kali dilakukan pemotongan melalui operasi, kaut itu muncul kembali. Peristiwa aneh ini bisa jadi salah satu bentuk sihir. Pendapat yang kurang mendukung peristiwa tersebut. Kurang mendukung. Yang kurang mendukung pula ya. Tadi dipikir sihir ya kan? Ini rupanya yang kurang mendukung bahasanya lagi sih. Nomor 4. Nomor 2. Ini kayak pemilihan ini kamu ya. Menurut Ibnu Qudamah menyatakan sihir adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Itu kalau muncul sesuatu kan zahir tuh Sri, ini yang tidak Sri. Hah? Yang kurang mendukung. Iya, kalau disangkutkan dengan peristiwa tadi kan, peristiwa tadi itu menyiksa si pasien kan, Kak? Ya, muncul secara zahir kan betul tuh. Memberikan Ya, pengaruh muncul baik. kaut besi yang menancap. Kalau di siku di jalihannya tuh yang sampai tuh pengaruh baik, bukan pengaruh tak baik. Berikan pengaruh baik secara zahir maupun Ya, baik batin. secara zahir maupun itu. Oh, kirain pengaruh baik. Terus Nani, kamu Satu bagaimana Ya satu? Allah. Kalau satu bagaimana Bu Miftah? Nah, dalam wujud kebenaran. Iya, bisa jadi sih. Ya, satu. Kalau Ibnu Faris itu menampakkan kebatilan dalam wujud kebenaran. Kalau Sri nomor 2 lah. Ya, satu. Iya, nomor 2 Sri.
Di sana kan sihir adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya. Yang di situ kan bukan korbannya yang dibahas, bukan orang yang membuat sihir kan? Kalau Ya, soal yang lain. permintaannya yang mendukung peristiwa, yang Yang kurang mendukung. Yang mendukung peristiwa yang terjadi, nak. berarti Perempuan Parubaya kok kanek-kanek dia itu dapat apa? Muncul kawat besi ya yang menancap di pergelangan tangannya. Ya terserah aja dulu. Penting kita kan apa dulu. berarti 1, 2. 2. Kalau saya 1 ya. 1 ini, 1. Karena gini deh, 1 kan. Ibnu Farid mengungkapkan sihir berarti menampakkan kebatilan dalam wujud kebenaran. Mana ada sihir wujud kebenaran? Coba dulu. Itu udah pendapat Ibnu Faris, Kak. Berarti itu dia berpendapat gitu. Iya. Iya. Kan yang pendapat yang kurang mendukung peristiwa. Kalau peristiwa ini kan kayaknya sihir ya kan? Nah, berarti itu saja Bumi. Kita berdua 1, ibu-ibu yang lain 2 kan. Nanti kebenarannya kan ada di akhir itu. Banyak saja lah. Ada teori barat itu. Ini RPP nih. Ya. Prosedural. Pak Jainal merupakan seorang guru PAI kelas 7. Pada saat mengajarkan materi tentang iman kepada Allah, beliau mengawali dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang iman kepada Allah. Kemudian menjabarkan tentang makna al-asma husna. Setelah itu Pak Jainal memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang hikmah iman kepada Allah melalui asma husna, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ajar yang diajarkan oleh Pak Jainal tersebut disusun berdasarkan struktur pengetahuan. Seorang guru PAI menyampaikan pemahaman konseptual ya. Konseptual. Pemahaman tadi tentang iman kepada Allah. Ada di situ proseduralnya. Melalui Asmaul Husna. Pemahaman kepada peserta didik tentang iman kepada Allah. Iya sih, konseptual. Ya. Itu nggak mungkin. Lanjut. Kau Pak Busroli. Ayalah. Tari saman berasal dari. Hah? Woi. Kau jurusan Pak Busroli mana kau mah? Itu saman. Ayo yang saman. Tari saman Ayo. ini berasal dari Gayo Aceh. Gayo. Sana ada soal dari Pak Rusdi ya. Gayo ya, gayo. Gayo. Bawa ayo soal nama PK tari game. Menurut Bandura, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, imitation, atau pemodelan, modeling. Hal merupakan salah satu asumsi teori belajar. Modeling. Ya, bisa prinsip ya. Imitation apa? Mencontoh. Teori belajar sosial. Sosial ya. Menurut Bandura, lepas bana itu kalimat. Iya betul itu. Kalau orang tuanya sering berantem sama di depan anak ya kan, jadi anak itu menyontoh ya, sosial ya. Apa yang dilakukan guru dilakukan oleh anak tuh sosial tuh. Pas. Berarti kemungkinan nanti soalnya ada cerita mungkin nak. Kak Sri. Ini pasti Kak Sri. Perhatikan kode deskripsi hadis berikut ini. Hadis X adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh para perawi yang adil dobit. Namun ada satu perawi yang tidak begitu kuat hafalannya. Hadis ini tidak ada kecatatannya dan tidak pula ada bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih. Yang kedua, hadis Y adalah hadis yang sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan dobit, tidak ada cacat, namun ada kejanggalan, yaitu kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesikohannya. Jika Anda telah terhadap dua contoh huraian hadis tersebut, maka kesimpulan yang paling tepat adalah hadis Y dhaif karena terdapat syadz di salah satu bagian hadis. Hadis B, hadis X maupun Y hasan karena keduanya hanya terdapat satu kriteria saja yang kurang sempurna. Hadis X dhaif karena terdapat perawi yang tidak sikoh. Hadis X sahih karena hampir semua kriteria penuh. Hadis Y hasan karena terdapat kejanggalan dalam salah satu kriteria. Artinya hadis X sahih, nak. Tidak ada cacat, tidak ada bertentangan. Ya kan Kak, yang bermasalah itu kan Y, nak. Iya, yang Hasan mungkin dia. Iya. Yang X tuh salah satu perawinya ada yang tidak kuat hafalannya. Hadisnya dhaif karena terdapat ada berdesa satu Kalau yang di atas bagian. tidak terlalu banyak masalah karena dia hanya tidak kuat hafalan. Kalau yang Y putus perawi. Ini kesimpulannya. Y? Tunggu. Yang paling tepat. Yang Y dhaif itu tidak mungkin kan? Iya. X juga bukan dhaif kan? Berarti hadis enggak. Ini yang bertentangan dengan hadis ya, yang umumnya kan? Berarti yang Y yang bermasalah, dia yang lebih kalau X dikatakan sahih, tidak bisa juga kan? Ya, tidak bisa juga tidak. Berarti A, C, dan D tidak bisa. B dan E. B. B mungkin karena salah satu satu kriteria saja kurang sempurna. Ya betul. Ada satu kriteria. Kesimpulan ya kan, kesimpulan soalnya. Sama-sama Hasan keduanya, mungkin ya. Oh iya. Sama-sama ada yang sama Hasan. Ada satu kriteria tidak terpenuhi. Oke. Sip. Udah mulai paham dengan bentuk soal. Kirim. Udah berapa soal kita ini? Eng. Habis. Hampir jam 10. 100. Berapa? 70 lagi. Enggak apa-apa lah, udah hebat lah itu. Belum. Coba lihat Pak Basruli. Coba lihat siapa ya ini. Smartphone Kak. Betul, smartphone ya. Smartphone. Teknologi informasi. Ya. Kemudian dinasti Safawi. Betul. Iya. Dinasti Safawi ya. Udah dosa dinasti. Persia dia kan? Ada yang mengatakan dari Iran, macam-macam nampaknya. Iya. Safawi kan? Berarti nak jali saya kalau dinasti. Tidak jelas. Kali itu ya. Ini dia. Panto. Iya betul ya. Hampir tadi salah. Ya. Kemudian. Ya apa nih, orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Ya. Berarti janganlah dibilang yang tidak tepat ya kan. Bilang aja lah yang paling tepat. Yang tidak tepat menjelaskan. Kalimat yang tidak tepat katanya. Masa orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah maka mereka menyalahi takdir Allah. Ini tepat. Tepat ini kan? Ya. Bahasanya kalimat yang tidak tepat. Ini jawabannya juga salah kayak ini ya Kak. Ya, ada kan? Beberapa jawaban ini yang salah. Ada beberapa yang tidak bisa kita pedomani seandainya ini sama keluar apa harus dianalisa kembali dan dipelajari. Kan tadi kan kalau tidak kita screenshot kan. Penekanan kepada kalimat yang tidak tepat gitu kan. Jadi kita pilih yang tidak tepat itu tadi ini. Saya rasa yang ini betul ini. Bukan jawabannya yang orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah maka mereka menyalahi takdir Allah. Ini tepat kan gitu kan.
Ini kalimat tempat. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki ada orang yang beriman, ada pula yang tidak. Kan itu enggak apa, enggak tepat. Iya. Itu yang beda jawaban. Oke, oke. Sebenarnya kan Allah menghendaki semuanya itu baik gitu kan. Skor yang kita baik. bertambah jadi 80. Ya. Nah, ini yang Benar. Ya, peristiwa aneh. Coba ini sebuah peristiwa aneh ini, penasaran Nah, orang ini yang penasaran saya ini, peristiwa aneh ini. Mana isinya nih? Apa nomor jawabannya? 5. Oh, 5. Tapi bahasanya yang kurang mendukung peristiwa tersebut. Ya itu memang sihir kan, itu betul. Yang kurang mendukung. Ya, bisa jadi ya Kak Bu Umi, kalau dari pendapat Abu Bakar Ar-Razi ini, segala sesuatu yang sebenarnya samar dan bersifat mengelabui. Lawan dari nyata kan samar, nah. Samar-samar. Ya, ya. Mungkin situ yang orang maksud dari soal, membuat soal. Tadi kan Tanpa adanya hakikat dan terjadi. berpikir gini loh Pak Rusdi, pendapat yang mendukung peristiwa. Sebenarnya kan intinya ini tentang sihir ya kan? Iya. Jadi kan bahasa dia pendapat yang kurang mendukung peristiwa tersebut ditunjukkan nomor. Kalau nomor 5 kita tahu itu sihir gitu kan Caknya kan? Ah itu berarti benar. Yang kurang mendukung carilah yang lain. Tiba-tiba 2 juga salah, 1 juga salah. Ini kan pendapat apa ini? Semua ulama. Jadi ada peristiwa, lawan dari peristiwa itu apa kan? Yang tidak mendukung dari peristiwa itu apa? Kalau peristiwa itu kan jelas itu. Pergelangan tangan perempuan itu muncul kawat-kawat. Nah, jadi mana yang para ulama ini yang berbeda dengan yang itu kan? Nah, kalau di sini kata Abu Bakar Ar-Razi ini segala sesuatu yang sebabnya samar. Jadi lawan yang nyata itu kan samar nak jaleh kan? Pokoknya kan jaleh kalau perempuan ini kan jelas. Kalau Ar-Razi ini kan tidak jelas, itu mungkin apa ya? Diambil nomor 5. Kita terkecoh dengan pendapat apa kurang mendukung ya. Pendapat yang mendukung, pernyataan yang kurang tepat. Iya. Lebih tepatnya 5 itu kan. Kalau nomor 1 itu sihir berarti menampakkan kebatilan. Ada kata-kata menampakkan kebatilan itu mungkin. Di situ tidak dipilihnya 1. Kalau 2 dapat mendekatkan diri kepada setan, itu yang lebih apa nak? Materi sihir itu kelas berapa tuh? Dipelajari kelas berapa ya lu? Tunggu sihir. Yang pernah belajar sihir Pak Mardianto nak. Dia ahli itu. Ada Pak Mardianto hari ini. Waktu pretest dulu kan sihir-sihir sama aku kok agak meributkan. Bu Miftah. Sihir akidah akhlak mungkin, enggak salah. Akidah akhlaknya. Celek pada apanya? Ya, coba enggak salah akidah akhlak masuk sihir. Kak Umi, mari kita terima takdir ini Kak Umi. Mana? Mari kita terima takdir ini. Baiklah. Betul 5 itu, betul 5. Oke. Konsep, materi konsep ya. Ya, konseptual benar. Ya betul konsep. Kan lagi. Gayo. Ini apa nih tadi nih? Bandura. Saman. Oh ikut tari. Ya, jurusan Pak Abusroli gue dapet langsung. Gayo. Jurusan SMK sampai ngajar iyo tari bang. Masyarakat Jawi itu apa tarinya tuh? Jawi Jawa. Kenapa sisi ya kawan? Ini bukan Jawa. Baduy. Baduy di mana tuh Kak? Jawa Barat. Oh. Banjari Banjar, Bangka, Babel. Sosial. Oh, iya. Benar. Kau yang analisa tadi kan? Analisa. Salah ya. Lo. Kenapa ia tiba-tiba doif?
Oh, kenapa Y tiba-tiba Enggak. daif ya? Iya, kenapa? Nah, Oh, kok A ya? di salah satu bagian hadis. Mana ya? Sanadnya tidak terputus diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Tidak ada cacat, namun ada kejanggalan, yaitu hadisnya bertentangan dengan hadis oleh para perawi yang kuat kesohihannya. Oh, berarti kandungan hadisnya mana? Bukan dari segi perawinya, nah. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya tidak terputus. Tuh, tidak terputus. Yo, kandungan hadisnya bertentangan dengan apa kok? Kandungan hadis. Kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis. Apa lah maksudnya? Perawi yang ada. Yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat kesohihannya. Oh, Namun ada kejanggalan, yaitu kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat. Oh,